Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Febria Sugestin dengan NIM 22108020043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ISO 56007, yaitu tentang panduan pengelolaan peluang dan ide inovasi. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen inovasi yang diampu oleh Pak Mahfud. Langsung saja ke materinya, yaitu ISO 56007. ISO 56007 disusun untuk membantu organisasi dari berbagai jenis dan skala agar mampu mengelola peluang dan ide secara sistematis sebagai bagian dari sebuah proses inovasi. Nah, ISO 56007 ini berfokus pada front end of innovation, yaitu tahap awal sebelum ide dikembangkan menjadi produk atau layanan. Tujuan utama dari ISO 56007 ini, yang pertama yaitu memberikan kerangka kerja dan panduan dalam mengelola ide dan peluang agar menghasilkan konsep inovatif yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas inovasi melalui pengelolaan yang sistematis terhadap ketidakpastian dan pemilihan ide yang paling potensial. Yang ketiga yaitu mendukung organisasi untuk membangun portofolio inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup standar. Standar ini mencakup berbagai aspek penting dalam tahap awal inovasi, diantaranya yang pertama yaitu alasan pentingnya mengelola ide dan peluang, serta nilai bisnis dan sosial yang dapat dihasilkan dari kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu langkah-langkah persiapan untuk memulai kegiatan inovasi, seperti memahami konteks, menetapkan strategi, dan membentuk struktur yang mendukung. Yang ketiga, yaitu faktor organisasi dan manusia, yang dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi, seperti kepemimpinan, budaya, strategi, dan sumber daya. Yang keempat, yaitu penjelasan proses identifikasi, penciptaan, dan validasi konsep inovasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yaitu penekanan pada pentingnya evaluasi proses untuk memastikan efektivitas dan kelayakan keputusan lanjut atau tidak. Nah, standar ini relevan bagi organisasi besar, UMKM, startup, universitas, bahkan individu yang ingin terlibat dalam proses inovasi. Selanjutnya yaitu pendekatan utama dalam ISO 56007. Jadi ISO 56007 ini tidak memberikan satu metode tunggal, melainkan menyediakan panduan fleksibel agar dapat disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kematangan organisasi. Yang kedua jenis inovasi, yang ketiga sumber ide, dan yang keempat ambisi dan tujuan strategis organisasi. Kemudian langsung saja ke materinya, yaitu persiapan pengelolaan peluang dan ide. Jadi yang pertama itu harus ada istilah kunci. Maksudnya dalam istilah kunci ini terdapat penjelasan tentang istilah dasar seperti peluang, ide, serta ketidakpastian versus risiko. Kemudian yang kedua yaitu manajemen ketidakpastian. Jadi ketidakpastian ini adalah ciri khas inovasi awal. Nah, diperlukan pendekatan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola ketidakpastian agar ide dapat dievaluasi secara lebih objektif. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan dasar. Jadi sebuah organisasi perlu menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apa masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan? Kemudian siapa pihak yang terdampak? Dan yang ketiga yaitu apa nilai yang ditawarkan oleh ide tersebut. Kemudian yang keempat yaitu metode dan teknik. Untuk metode dan teknik yang disarankan seperti brainstorming, design thinking, foresight, dan analisis SWOT untuk menghasilkan dan menyaring ide. Lanjut ke materi peran manusia dan organisasi. Jadi di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama kepemimpinan. Nah, komitmen manajemen puncak ini sangat penting dalam menetapkan arah strategis inovasi. Kemudian harus ada sinergi antara tujuan bisnis dan dorongan inovasi. Kemudian yang poin kedua yaitu sumber daya. Jadi sumber daya yang dimaksud itu dapat berupa ketersediaan dana, waktu, ruang, dan SDM yang tepat.
yang akan sangat mempengaruhi efektivitas proses inovasi. Yang ketiga yaitu budaya dan motivasi. Jadi sebuah organisasi harus membangun budaya yang mendorong eksplorasi, pembelajaran dari kegagalan dan kolaborasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi ide menjadi faktor penting dalam memotivasi karyawan. Poin yang keempat yaitu kepemilikan ide dan inklusivitas. Jadi pemilik ide itu harus dihargai dan dilindungi secara hukum melalui pengelolaan kekayaan intelektual. Terus juga pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan itu dapat meningkatkan dampak inovasi. Langsung ke yang selanjutnya yaitu evaluasi proses inovasi. Dalam evaluasi proses inovasi ini ada 3, yaitu pertama melakukan evaluasi terhadap input, aktivitas, dan output dari proses inovasi awal. Selanjutnya menilai kesesuaian metode, efektivitas tim, dan hasil yang dicapai. Dan selanjutnya yaitu memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.